Alright, selamat datang kembali di channel YouTube Ibu. Kali ini Ibu akan membahas mengenai akuntansi tentang beban angkut ya. Kali ini beban angkutnya di mata si penjual. Sesungguhnya beban angkut itu ada dua ya, FOB shipping point dengan FOB destination. Ya, untuk FOB shipping point itu definisinya adalah ongkos angkut atau ongkos kirim itu ditanggung oleh si pembeli dari biaya angkut itu dari gudang hingga ke tangan pembeli. Jadi pembeli sudah boleh menyatakan sebagai pemilik barang tersebut. Tapi pada praktiknya kadang-kadang itu dibayarkan oleh si penjual dulu. Makanya dalam faktur itu sering ditulis piutang pada penjualan dan beban angkut. Contoh, misalnya kita beli barang, sebenarnya harga barang itu adalah 4.500.000, piutang kita 4.500.000, kemudian penjualan dicatat 4 juta, ongkos angkutnya sebesar 500.000, sehingga piutang kita bertambah 4.500.000. Itu seolah-olah ya ditanggung oleh si penjual, padahal itu masuk ke piutangnya si pembeli. Oke, paham sampai di sini? Kemudian untuk FOB destination. FOB destination itu beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Jadi si pembeli belum boleh menyatakan barang itu haknya dia kalau belum sampai di tangannya dia. Karena kenapa? Si penjual itu langsung mencatatnya sebagai beban angkut pada cash. Cash di sini karena kenapa? Biasanya untuk yang beban angkut ini dicatat oleh si penjual di pengeluaran kas. Makanya beban angkut pada cash. Si pembeli sebagai catatannya belum boleh menyatakan barang itu bila di akhir periode belum diterima. Oke. Untuk kasus soal kalian, yaitu yang ini, kita lihat soalnya. Nilai persediaan at cost PT Mega Jaya Sentosa per 31 Desember 2019 berdasarkan perhitungan fisik sebesar 2.200.000.000 sebelum perhitungan akhir tahun berhubungan dengan hal tersebut. Akhir tahun yang berhubungan dengan hal tersebut sebagai berikut. Barang-barang dikirim pemasok dengan FOB shipping point pada tanggal 24 Desember 2019 dengan harga 138 juta ke PT Agung yang diterima pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, kita lihat teorinya di sini. Kan dia ngirim barangnya si PT Mega itu, Mega Jaya Sentosa namanya ya. PT Mega Jaya Sentosa itu ngirim barangnya itu kan tanggal 24 Desember dan baru diterima tanggal 4 Januari oleh si PT Agung. Seperti yang tadi kita kasih tahu teorinya bahwa barang itu dari gudang hingga ke pembeli sudah boleh dinyatakan oleh si pembeli. Jadi pembeli sudah boleh menyatakan bahwa barang itu menjadi hak miliknya dia, walaupun baru sampai tanggal 4 Januari, tetap boleh dinyatakan sebagai miliknya si pembeli. Berarti sebagai penjual gimana? Berarti kita harus ngeluarin barang kita di gudang. Oke? Jadi nanti kita catatnya sebagai piutang 138, penjualan, beban angkut atau gimana, kan karena tidak dijelaskan di sini, jadi kita catat saja 138 juga di kredit. Oke, itu yang A. Untuk yang B, perhitungan fisik memasukkan barang yang ditagih ke PT Medali Indah FOB Shipping Point dengan nilai yaitu 58 juta pada tanggal 31 Desember. Mobil pengangkutan membawa barang tersebut 3 Januari 2019. Nah, kalau yang ini kasusnya, karena dia
diminta memang pada tanggal 31 Desember, tapi baru dikirim tanggal 3 Januari. Kalau baru dikirim 3 Januari berarti kan tidak lewat dari 31 Desember. Berarti barang itu belum boleh dinyatakan sebagai atau belum boleh dinyatakan barang itu keluar dari gudang. Ya kan? Jadi dia tetap menjadi persediaan barang di 31 Desember. Itu pendapat Ibu. Jadi kalau kita bahas untuk soal ini, kalau saldonya di persediaan barang, mungkin seperti ini ya. Nah, persediaan barang, debitnya adalah 2.200.000.000. Kemudian tadi keluar, soal A-nya ini keluar, yaitu sebesar 138 juta. Ini belum boleh keluar karena pada tanggal 31 Januari, dia belum dikirim. Baru dikirim tanggal 3 Januari. Jadi persediaannya adalah ini dikurangin ini ditambah ini. Sama dengan 100, ini ditambah ini, ditambah yang ini. Nah, berarti 2.120.000.000. Itu pendapat Ibu. Mungkin kalian punya pendapat lain. Kalau Ibu ketemu teorinya sih di buku Gunadarma halaman 109, mungkin kalian bisa baca di sana. Sepengamatan Ibu, itu yang Ibu bisa tuangkan. Mungkin kalian punya ide yang lain, share ya di YouTube Ibu ya. Kan Ibu bisa menambah wawasan juga. Makanya kenapa Ibu buat video ini supaya Ibu juga tambah wawasan dari kalian. Oke? Selamat mengerjakan tugas.